Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Julian Sumasdiar dari kelas Bank Sentralan A, angkatan 2017, NIM 175. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem akuntansi Bank Indonesia. Di slide pertama ini, di sistem akuntansi Bank Indonesia, saya akan menjelaskan pengertian sistem akuntansi. Akuntansi adalah dari bahasa bisnis. Setiap badan usaha akan menggunakan akuntansi sebagai alat komunikasi dan masyarakat juga memandangnya sebagai suatu aturan bisnis yang harus dilaksanakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban. Sebagai mana menyajikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif secara tepat, waktu, akurat, lengkap, andal, dan terpercaya, sehingga berhasil guna untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya, baik bagi pihak internal organisasi, yaitu manajemen, maupun bagi pihak eksternal seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan juga pemerintah. Nah, gimana agar akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan atau yang lebih kita kenal dengan nama laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan? Maka perlu didukung oleh suatu sistem akuntansi yang baik dan andal. Selanjutnya, gambaran umum sistem akuntansi Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tujuan-tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Aspek-aspek sistem akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. Salah satu pihak yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat bantu pengambilan keputusan adalah pihak-pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, calon investor, calon kreditor, dan lain sebagainya. Kedua, sistem rekening atau sistematika akun. Transaksi keuangan suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang relatif besar, pada umumnya cukup banyak jumlah atau cukup tinggi frekuensinya. Jumlah rekening yang harus digunakan dalam suatu perusahaan tergantung pada berbagai faktor, antara lain sifat dan volume operasi perusahaan itu sendiri, serta seberapa jauh keterinciannya informasi yang diinginkan. Semakin rinci informasi itu yang dibutuhkan, berarti semakin banyak pula rekening yang harus disediakan. Terus di slide selanjutnya ini, susunan-susunan nama dan sandi rekening yang berdasarkan hierarki tertentu atau sistematis disebut bagan rekening atau chart of account atau sistematika rekening. Contoh dari suatu sistematika rekening adalah sebagai berikut. Pertama, aktiva lancar, kas bank. Aktiva tidak lancar, tanah, bangunan. Kewajiban lancar, utang dagang, utang bank.
modal saham, laba ditahan. Nah, di slide 5 ini saya sedikit flashback. Karena kenapa? Ada poin-poin penting lah yang harus dijelaskan di slide 5 ini, yaitu perkembangan sistem akuntansi Bank Indonesia sebelum di era komputerisasi. Di tahun 1980, ketika keberadaan Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, sistem akuntansi Bank Indonesia yang pada masa itu lebih dikenal dengan istilah sistem pembukaan dan penyusunan neraca Bank Indonesia memiliki kondisi sebagai berikut. Poin pertama, neraca gabungan Bank Indonesia disusun dengan menggabungkan neraca dari unit-unit pembukaan di kantor pusat dan kantor cabang yang mungkin mengandung angka-angka dari tanggal neraca yang berbeda sehingga berpotensi memberikan gambaran yang bias. Poin kedua, penyusunan neraca menggunakan gabungan yang meliputi pengelompokan, penggabungan, pemindah bukuan, dan sebagainya. Ada sebagian yang dikerjakan di dalam catatan dan hasilnya dipindahkan ke dalam formulir neraca gabungan. Poin ketiga, neraca sebelum sepenuhnya menunjukkan informasi yang cermat sehubungan dengan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Karena mengapa? Beberapa pengelompokan rekening-rekening yang disadari kemudian kurang tepat. Prosedur atau proses di dalam sistem akuntansi Bank Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di halaman 791 didefinisikan prosedur adalah tahapan kegiatan atau menyelesaikan suatu aktivitas, dan proses adalah rangkaian tindakan pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Nah, di dalam akuntansi, prosedur juga menggambarkan tingkatan atau hierarki kewenangan dan otoritas dalam masing-masing tahapan proses akuntansi, baik melalui struktur organisasi maupun dalam bentuk job manual. Tujuan diterapkan suatu prosedur antara lain adalah untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan pencatatan transaksi, menjamin ketepatan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, menghindari terjadinya kecurangan. Sistem akuntansi di Bank Sentral. Sistem akuntansi ini yang di Bank Sentral tidak sama dengan sistem akuntansi bank komersial, meskipun memiliki kemiripan. Hal ini dikarenakan tujuan dan tugas Bank Sentral bukanlah diutamakan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana tujuan bank komersial, melainkan lebih untuk melaksanakan pengendalian moneter. Terus, kebijakan akuntansi Bank Sentral mempunyai potensi dapat diterapkan di organisasi perbankan termasuk Bank Sentral, tetapi yang paling relevan untuk bank. Sistem akuntansi dan penerapan di Bank Sentral. Pertama, mencatat realisasi keuntungan dan kerugian dari transaksi falas dalam laporan laba rugi. Kedua, menangguhkan pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi falas yang belum direalisasi atau
unrealized foreign gains atau loss, dan menyajikan dalam rekening cadangan revaluasi di dalam neraca. Ketiga, rekening cadangan revaluasi harus dipelihara atau ditata usahakan per masing-masing jenis falas. Akuntansi Keuangan Bank Indonesia atau bisa disebut PAKBI. Pencatatan Transaksi Keuangan Bank Indonesia mengacu pada Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia atau bisa disebut juga PAKBI. Itu suatu pedoman yang merupakan himpunan prinsip dan teknis akuntansi yang mengatur metode pencatatan, penilaian, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di Bank Indonesia, yang terdiri dari standar akuntansi aktiva, standar akuntansi kewajiban, standar akuntansi modal, standar akuntansi pendapatan, dan standar akuntansi biaya. Peranan sistem akuntansi bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Ada 3 tugas. Pertama, mencapai dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, di slide terakhir ini, arah kebijakan sistem akuntansi Bank Indonesia. Kebijakan sistem akuntansi Bank Indonesia ke depannya yaitu bahwa setiap penggambaran aplikasi yang terkait dengan accounting atau transaksi keuangan harus mengacu kepada desain utama sistem keuangan Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia akan selalu mengupdate sistem akuntansinya sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Antara lain, dengan adanya isu bahwa pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan TSI, maka Bank Indonesia akan bersikap antisipatif untuk melihat pengaruhnya terhadap sistem akuntansi di Bank Indonesia, sehingga kalau diperlakukan penyesuaian, maka Bank Indonesia telah mempersiapkan diri. Dengan demikian, sebagai mitra kerja dan kasir pemerintah, Bank Indonesia siap mendukung rencana pemerintah ke depannya. Nah, sekian itu video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau pengucapan tidak lengkap secara rinci presentasi video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.